Selamat pagi buat kita semua. Terima kasih kita panjatkan kepada Tuhan karena atas berkat-Nya kita telah diberikan kesehatan hingga pada saat ini, walaupun di dalam pandemi COVID-19. Nah, mata kuliah metode khusus PPKN yang diampu oleh Ibu Eli Karliani MPD. Di sini, perkenalkan nama saya Maitriana Burmilala, perwakilan dari kelompok 8 yang disertakan teman-teman saya yaitu Vivi, yang kedua Mardi, dan ketiga Iftita. Nah, di sini, halo teman-teman semua. Sebelum ke materi, pengen tahu dong materi apa yang kami jelaskan. Nah, materi yang kami jelaskan tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Nah, pengen tahu? Simak video di bawah ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang saya ketahui, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yaitu berbentuk kepulauan. Nah, dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari Sabang sampai Merauke ini memiliki 34 provinsi, wilayah, kota, dan desa atau kecamatan dan lain-lain sebagainya. Nah, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini pemerintah juga atau negara Indonesia ini memiliki beragam suku, bangsa, bahasa, ras, yang dimana negara Indonesia ini memiliki masyarakat yang satu sama lainnya saling adil terhadap orang yang berbeda dengan mereka, saling menghormati, saling menghargai, walaupun mereka berbeda dari suku ataupun adat, tetapi mereka tetap adanya kebersamaan dan tidak memandang suku, adat, atau perbedaan. Nah, di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang perlu kita ketahui banyaknya pulau. Nah, pulau yang terdiri dari Sabang sampai Merauke, yaitu dari Sumatera sampai Pulau Papua. Nah, banyaknya alam Indonesia atau wilayah Indonesia yang sangat luas yang digunakan untuk kehidupan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, di sini juga saya menyampaikan bahwa wilayah Indonesia ini sangat luas, sebagaimana mestinya, yang memiliki penduduk yang sangat banyak, yang memiliki masyarakat yang toleransinya sangat tinggi, menghargai satu sama lain. Nah, masyarakatnya bisa melakukan kegiatan, contohnya seperti bergotong royong, kerjasama, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Salah satu syarat dirinya negara adalah adanya rakyat. Yang kedua, tanpa adanya rakyat, negara tidak mungkin terbentuk. Yang ketiga, penduduk apakah sama dengan warga negara? Yang pertama, penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedangkan bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara, dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di suatu wilayah tersebut. Yang kedua, warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga asing. Saya lanjutkan. Yang pertama, rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peran penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Yang kedua, rakyat menjadi penduduk maupun warga negara secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang 1945. 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Yang keempat, istilah penduduk dan warga negara itu berbeda hakikatnya. Yang kelima, istilah penduduk lebih luas mencakup daripada warga negara Indonesia. Yang keenam,
pada pasal 26 ayat 2 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing bertempat tinggal di Indonesia. Yang keenam, dengan demikian, di Indonesia semua orang yang tinggal di Indonesia termasuk orang asing pun adalah orang atau penduduk Indonesia. Saya lanjutkan. Asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas yang pertama yaitu asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dan dalam menentukan masukan tindakan seorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tersebut. Yang Maha Esa di Indonesia. Di sini mengandung sebuah makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing, dan tidak boleh dipilih oleh siapapun, mau baik itu pemerintah, pejabat agama, masyarakat maupun orang tua sendiri, karena setiap orang memiliki keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Setiap orang memiliki kemerdekaan beragama. Tetapi apakah boleh kita untuk tidak beragama? Tentu saja tidak boleh. Kemerdekaan beragama itu tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan beragama bukan pula dimaknai sebagai kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama ataupun mengubah agama yang telah dianut seseorang. Selain itu, kemerdekaan beragama juga tidak diartikan sebagai kebebasan untuk beribadah yang tidak sesuai dengan tuntutan dan ajaran agama masing-masing. Setiap manusia tidak diperbolehkan menistakan agama dengan melakukan peribadatan dan yang menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 sebagai berikut. 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Di samping itu, dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, selanjutnya ya sebagai itu yang terakhir yaitu sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Nah, di sini sistem pertahanan dan keamanan yang dikembangkan oleh negara Indonesia adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau yang disingkat Sisankamrata. Sisankamrata. Nah, sistem pertahanan dan keamanan ini merupakan sistem dengan komponen yang terdiri dari seluruh potensi seperti potensi komponen dasar, utama, khusus, serta komponen pendukung sehingga dapat kekuatan nasional yang dapat bekerja secara maksimum, integral, dan berkelanjutan. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada juga lebih jelasnya Indonesia menerapkan Sisankamrata atau sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, yaitu sistem pertahanan keamanan dengan komponen yang terdiri dari seluruh potensi, kemampuan, dan kekuatan nasional yang bekerja secara total. Nah, integral serta berlanjut untuk mewujudkan kemampuan dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan.
dari kelompok 8. Jika ada salah kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.